Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan kembali seputar praktikum modul kedua, yaitu tentang regresi linear. Nah, eh, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis ulang untuk kode-kode yang ada di dalam modul modul 2 tersebut, yaitu tentang regresi linear. Nah, untuk pertama kita bakal bikin eh, air markdown-nya dulu. Mungkin untuk detailnya tugas kelompok 9 SSD. Tugas praktikum. Mungkin untuk judul tugas praktikum kelompok 9 SSD, ya SSD. Nah, untuk autornya mungkin nama kelompok 9-nya aja. Klik OK. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bakal hapus dulu yang ini. Seperti biasa. Kita buat seperti biasa untuk memasukkan eh, rumus atau kode ya dengan tanda titik tiga, setelah itu ada R di dalam tanda kurung kurawal. Lalu kita langkah awalnya adalah menginstal library-library yang ada yang akan kita gunakan pada eh, codingan kali ini. Yang pertama ada library ggplot. Ya, kita langsung install package saja. Install package ggplot, ggplot 2. Oke, kita install dulu. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita install package eh, untuk library dplyer. dplyer. Setelah itu kita bakal install package lagi untuk library broom. Oke, kita install lagi. Kita, oh, sebelumnya belum di run yang ini ya. Oke, kita run dulu. Oke, udah diinstal. Ini kita install. Oke, untuk selanjutnya kita install package lagi. Untuk package selanjutnya yaitu ggpub ggpubr. Oke, sudah keinstall. Selanjutnya kita install lagi untuk library yang terakhir yaitu lmtest. Nah, sudah keinstall lmtest. Nah, setelah kita install package-package-nya, kita langsung memanggil library-library yang akan kita gunakan tadi, yang sudah kita install juga. Nah, yang pertama itu, kalau kita bikin ini dulu, syntax-nya, seperti biasa. Nah, langsung aja library ggplot2. Oke, kalau library dplgr-nya, setelah itu library room, setelah itu library
Klik prepare. Nah, setelah itu yang terakhir library LMTest-nya. Oke, kita run satu-satu untuk memanggil library-nya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bakal eh, memanggil dari atau membaca dari datasetnya yang sudah diberikan, yaitu dataset rumah, data rumah yang berbentuk Excel. Kita bakal di sini kita bakal eh, membuat membaca memanggil datasetnya dengan pertama kita masukin variabel rumah. Setelah itu kita manggil dataset dengan read table. Kita membacanya dengan read table. Nah, setelah read table, kita bakal import dataset melalui eh, import dataset. Setelah itu kita browse. Nah, ini ada data rumah. Kita open dulu. Oke, selanjutnya kita bakal copy yang ininya, data rumah txt. Oke, kita copy yang ini, setelah itu kita cancel aja, lalu kita paste di sini. Oke, sudah kita tambahin header dan row. Kita enter. Setelah itu kita bakal visualisasi atau menampilkannya dengan view rumah. Nah, ini bakal menampilkan dataset tadi di eh, file yang baru atau lembar kerja yang baru. Nah, untuk selanjutnya bakal kita tampilkan str rumah. Nah, str rumah ini berfungsi untuk menampilkan data frame dari data rumah tadi. Jadi, ketika kita sudah mengimport dari datasetnya sendiri, kita menampilkan data frame dengan fungsi str. Mungkin untuk kode yang selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya Derry. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya yang sebelumnya, di mana di sini kita akan melakukan visualisasi data dengan menggunakan plot. Yang pertama-tama, di sini saya akan menggunakan X-nya sebagai X1 dan Y-nya sebagai sales price. Ini adalah hasil dari plot yang didapat. Selanjutnya, saya akan membuat plot tersebut menjadi lebih menarik. Tinggal salin.
Dan di sini ditambahkan X labnya, yaitu finished area fit, dan kita tambahkan Y labnya sales. Dan di sini saya akan menambahkan warna di plotnya agar lebih menarik. Steel blue. Oke, ini adalah tampilan plot yang diperbarui. Selanjutnya di sini saya akan menghitung korelasi dari data rumah X1 dan sales price-nya. Korelasi. Sales price. Ini adalah hasil korelasi yang didapat 0,81947. Terus selanjutnya saya akan membuat model linear regresi sederhana, dimana di sini menggunakan sales price dan X1 dari data rumah yang awal. Plus X1 data sama dengan rumah. Di sini adalah hasilnya, koefisien. Terus selanjutnya sini saya akan membuat hasil model linear tersebut di dalam variabel model ini agar lebih mudah dipanggilnya. Udah tersave. Karena saya akan melihat data deskriptif dari model linear yang setelah saya simpan di model 1 ini. Ini adalah hasil model linear dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membuat model ANOVA untuk data rumah ini.
Ya, jadi melalui perhitungan ANOVA ini kita dapat mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diamati dalam model tersebut. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan tentang signifikansi dari model regresi dalam menjelaskan variansi dalam data. Kemudian kode selanjutnya. Oh, Oke, jadi kode ini merupakan contoh dari pendugaan parameter dalam analisis regresi linear sederhana. Pertama, diambil variabel independen sell price di sini. Diambil dari dataset rumah dan disimpan dalam variabel Y. Kemudian variabel independen X1 dalam sebuah intercept ditambahkan dengan matriks desain X. Selanjutnya, menggunakan rumus parameter dalam regresi linear, bukan perhitungan untuk mendapatkan pendugaan parameter beta duga. Output dari perhitungan ini adalah vektor kolom yang mengandung estimasi parameter untuk model regresi. Dalam hal ini, em, parameter pertama yaitu ini, parameter kedua untuk mendapatkan variabel independen yaitu segini. Ini berarti bahwa dengan menggunakan model ini kita dapat memperkirakan harga penjual rumah berdasarkan nilai X1 dengan memperhitungkan intercept dengan efisien yang diperoleh dari regresi linear. Oke, jadi kode yang saya tulis ini, kode ini bertujuan untuk memprediksi harga rumah dengan luas 4.500 unit persegi berdasarkan model regresi yang telah didefinisikan sebelumnya sebagai model 1. Pertama, sebuah vektor bernama rumahku ini
dibuat dengan nilai 4.500 yang mewakili luas rumah. Kemudian diubah menjadi sebuah data frame dengan nama kolom X1. Fungsi predik ini digunakan untuk melakukan prediksi harga rumah dengan menggunakan model regresi yang telah ada. Hasilnya prediksi hasilnya prediksi harga rumah untuk 4.500 unit persegi adalah sekitar ini hasilnya, yang merupakan estimasi harganya. Jadi itu saja penjelasan tentang kode-kode yang sudah saya tulis untuk live coding bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membuat scatter plot dari kolom X1 dan sales price dalam dataset rumah, menambahkan label sumbu X dan Y serta menyesuaikan warna titik, juga menambahkan titik-titik hasil prediksi dari model regresi linear. Pertama, kita ke codingan pertama. Di dalam R kita tuliskan plot eh, kurung buka kurung rumah terus ada lambang dolar X1, kita kasih koma rumah dan spasi rumah, dolar lagi sales underscore price atau harga, kita kasih koma, terus kita buat variabelnya variabel xlab di x-nya di bawah xlab sama dengan finish set area salah caps lock, area of residence buka kurung square feet. Untuk kurung, terus kita kasih koma underscore lagi, kita buat variabel ylab nya sama dengan sales price of residence terus kita kasih berapa dollars. Koma skor lagi, terus kita kasih warna biru cool dengan color blue habis itu kita kasih variabel point, kita ketikkan point rumahku dolar x1, koma buka kurung mode L1, koma new data sama dengan rumahku. Lagi kita kasih warna merah.
sama dengan 15. Di sini akan saya coba untuk run, untuk saya jalankan kodenya. Ternyata berhasil. Untuk penjelasannya, dari hasil prediksi model sebelumnya, kita tampilkan dalam bentuk scatter plot dari kolom X1 dan sales price dalam dataset rumah dengan label sumbu X sebagai luas rumah sebesar 4.500 serta label sumbu Y sebagai harga rumah tersebut, dan juga menambahkan titik hasil prediksi dari model regresi linear. Kita lanjut ke codingan yang kedua. Itu ada kita memprediksi harga rumah seluas 5.000. Kita buat dulu ini si keterangannya harga rumah seluas 5.000. Terus kita kasih rumahku 1 C sama C buka kurung 5.000 tutup kurung, habis itu kita langsung kasih rumahku lagi. Data dot frame buka kurung rumahku 1. kurung terus show names rumahku kita giniin, kita kasih tanda C, tanda petik 2 X1 predik buka kurung model koma new data sama dengan rumahku 1 untuk kurung. Kita coba run. Ini hasil codingannya. Kemudian kita akan memprediksi harga rumah seluas 5.000 dengan menggunakan fungsi predik. Di sini kita beri nama variabelnya dengan rumahku 1. Dibaca apabila codingan dan didapatkan hasilnya dengan harga 713.318,2 dolar. Selanjutnya kita akan memprediksi lagi untuk harga rumah seluas 5.000 dan 6.000 menggunakan fungsi predik juga dengan sintaks yang sama seperti sebelumnya. Kita masukkan dulu codingannya di R selanjutnya, di yang selanjutnya. Memprediksi harga rumah
seluas 5.000 dan 6.000. Di sini kita masukkan variabel keduanya, rumahku 2, terus salah, C 5.000, 6.000. Rumahku 2 lagi, terus kita kasih tanda ini, data setelah kita masukkan nilai 5.000 dan 6.000, kita lanjutkan dengan rumahku 2 lagi, terus kita kasih tanda panah, data.frame buka kurung, rumahku 2, terus kita cool names terlalu jauh ya. Rumahku 2, terus kita ke cool names, terus buka kurung lagi, rumahku 2, terus kita ini C buka kurung X1, terus kita kasih fungsi predict model 1, new data sama dengan rumahku 2. Mari kita coba jalankan codingannya. Di sini dapat kita lihat bahwa harga rumah seluas 5.000 masih sama, yaitu 713.318 dolar, dan harga rumah seluas 6.000 yaitu 872.268 dolar. Mungkin sekian dari saya. Untuk codingan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Wafi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang di bagian saya di sini. Kita mulai dengan mengetik web kurung rumah X1, setelah itu rumah dolar sales price ter X lab sama dengan tanda kutip finished area of residence square feet kurung ter sama dengan kutip sales price of residence kurung dollars. Tutup lagi itu untuk warnanya kasih warna blue. Selanjutnya lines kurung rumah
Satu koma tiga model satu huruf color kutip kesini pakai plus weights huruf rumah dua x1 predict huruf model satu view data dengan rumahku dua setelahnya masukkan koma color orange koma CH 15. Oh, di sini saya cukup di luar CH plus oke, selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Cuman untuk kodenya, untuk points dan untuk rumah punya diganti dengan X1 koma predict ukuran dan 1 koma new data sama dengan rumahku kurang buka koma dikasih warna color green ya caranya 15. Di sini bisa di execute kira. Oke, jadi di sini ada yang sebentar. Data dua. Oh, ini salah. Rumahku dua, bukan rumah dua. Coba besaran lagi. Oke, ini sudah terlihat hasilnya. Jadi di sini dicepetan kode ini di pemodelan area untuk plot rumah $X1 dan rumah sales price ini sampai color blue. Ini bersini untuk membuat plot sebar dengan X1 yang memiliki luas akhir dari suatu tempat tinggal, finished area of residence, pada sumbu X lab, dan harga jual, sales of price, dari sumbu Y. Dan argumen X lab dan Y labnya diberikan label pada sumbunya. Dan call blue untuk menyetel warna titik menjadi warna biru untuk keseluruhan ini. Biru lingkaran ini untuk kodenya ini. Selanjutnya ada kode lines rumah X ini sampai color red. Pada sini menambahkan plot garis ke plot yang ada. Dan ini menunjukkan nilai yang disesuaikan dari model 1 di sini.
terhadap X1. Dan argumen red, color red ini untuk menyetel warna garis menjadi merah. Seperti yang dilihat di sini. Garisnya ada warna merah. Terus ketiga, line ini ini untuk memprediksi berdasarkan model 1 dari kode predict model satunya. Dan ini untuk keseluruhan ini untuk menambahkan titik oranye ke plot. Untuk titik oranye untuk plot rumah kedua ini dengan color orange. Dan PCL 12 ini untuk membentuk titiknya menjadi bentuk segi 4. Lihat di sini. Begitu juga dengan untuk poin yang di sini, kode yang lain satu ini sama, tapi penggunaannya untuk yang rumahku, bukan yang rumah kedua, dan dia warnanya dijadikan warna hijau. Bentuknya juga sama, kotak. Seperti di sini yang terlihat hasilnya. Kita ke kode selanjutnya. Kode selanjutnya ada titik rumah dolar atau dolar dan umur sama dengan 2023 in rumahku X7. Sini terus ditaruh str coding rumah. Kita bisa coba run. Oh, sebentar. Oh, ini bukan rumahku, ini rumah. Maaf. Eh, untuk selanjutnya rumah. Sini bisa dilihat datanya. Untuk yang ini, eh, dari kode rumah dolar umur ini 2007 ini digunakan untuk menghitung variabel baru. Variabel barunya itu berupa umur dan dan menam- dan yang mewakilkan usianya dengan mengurangkan X7 dari tahun 2023 dan menugaskannya ke rumah tanda dolar umur. Tidak di sini. Dan untuk kode STR rumah ini digunakan untuk menampilkan struktur bingkai dari rumah dan menampilkan variabel dan tipenya. Lihat di data ini. Kode selanjutnya kita ketik view, view kolom rumah kali model 2. Mana? Terus LM, L, M, terus sale, oh, sales, score price, minus, oh, no, bukan minus, ini itu terus 1 dan plus eh, plus X1 ya, plus umur, koma data sama dengan koma. Selanjutnya di bawahnya summary kurang model 2. Sini kita run. Oke. Lihat ya menunjukkan itu.
Nah, di sini bisa dilihat kodenya, hasilnya. Nah, di sini eh, untuk view rumah ini, yang satu ini untuk membuka jendela baru, seperti yang dilihat tadi, dia langsung buka ke jendela sini. Dan yang menampilkan bingkai data rumah untuk tampilan interaktifnya. Terus di sini model 2, let me share price, dan lain-lain di sini. Eh, ini untuk menciptakan model regresi linear, LM, regresi linear, yang bernama model 2. Dan menggunakan sales price-nya, pada sales price yang di sini, sebagai variable dependent, dan X1 dan umur sebagai variable independent. Dan untuk summary model 2 ini untuk menampilkan ringkasan hasil regresi linear dari model 2, termasuk koefisien kesalahan standar, nilai T dan nilai P. Seperti dilihat di sini hasilnya. Dan untuk yang kode terakhir, sini diketik Y, mana rumah sales price enter X, tanda panah juga sini C bind buka kurung 1, rumah dolar X1, koma rumah dolar umur. Ya, di sini ditulis beta duga 2 karena solve buka kurung T, buka kurung lagi X, dan dikasih persen dan persen, dan X di luarnya dikasih kode yang sama, persen dan persen lagi, T kurung X, dan kurungnya dikasih lagi kode yang sama, dapat diganti dengan Y, di bawahnya ditulis beta juga 2. Saran sini bisa terlihat hasil daerahnya. Nah, untuk kode ini Y dari panel rumah sales price ini untuk menetapkan kolom sales price pada bingkai data rumah ke variabel Y, dan X C bind 1 rumah X1 rumah umur ini untuk menggabungkan kolom satuan untuk intercept X1 dan umur ke dalam matriks X. Di sini ditulis beta duga 2 solve kode ini untuk menghitung koefisien beta duga 2 koefisiennya model regresi linear menggunakan persamaan normal. Dan beta duga ini 2 untuk mengeran ini. Oke, untuk keseluruhan ini untuk menampilkan visualisasi data, penyesuaian model, dan analisa DR yang terkait dengan pembentukan regresi linear yang sedang dibahas. Oke, sekian penjelasan kami mengenai kode-kode yang ada pada praktikum modul kedua, praktikum SSD yang kemarin, yaitu tentang regresi linear. Adapun salah kata atau mungkin salah penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 9, terima kasih.